memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku. Kelaparan ketelanjangankah, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Aniayakah, penderitaankah, tak satu pun, tak satu
Ya, shalom, selamat sore. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Soalnya lebih keras lagi. Apa kabar? Puji Tuhan. Selamat Natal saya ucapkan kepada kita semua yang hadir pada sore hari ini. Kita sangat bersuka cita sekali anugerah Tuhan luar biasa. Wah, kita bersyukur Tuhan itu baik dalam hidup kita. Amin. Satu tahun ini perjalanan kita bersama dengan Tuhan sungguh luar biasa. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai kepada kita sore hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa. Kita berdoa kepada terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan di sepanjang tahun ini Tuhan ada begitu banyak hal Tuhan yang kami alami. Tapi satu hal yang kami percaya bahwa Tuhan setia dan begitu baik selalu menyertai hidup kami. Sampai hari ini Tuhan kami masih ada. Dan kami bersyukur Tuhan hari ini kami ada di rumah Tuhan, di mana kami Tuhan merayakan yaitu memperingati kelahiran Tuhan untuk kami semua. Kalau seperti itu Tuhan, mari Kau hadir di tengah-tengah kami, berkati kepada kami ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Biar Tuhan dipermuliakan. Ya Allah Yesus, kami serahkan ibadah kami ini. Haleluya. Amin. Buat Dia Allah yang baik dalam hidup kita. Kita bersyukur punya Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Kita sangat bersyukur Allah itu setia. Apapun keadaan kita hari-hari ini, apapun menjadi persoalan kita, Tuhan itu tetap setia bersama-sama dengan kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kesetiaan-Mu. Terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan pujian bersama-sama. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biar hanya segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dia Allah yang baik, Dia selalu menyertai kita. Terima kasih Tuhan. Mari kita akan menyanyi semua lagi. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik.
Tuhan Raja-Mu sangat jiwa dan masuk menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan Terpujilah Engkau Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan di bumi seperti di surga. Di dalam nama Yesus, kami siap menari bagi Engkau. Haleluya. Bersama saya katakan, amin. Selesai Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Shalom. Shalom. Apa kabar saudara? Coba yang kanan kiri katakan, engkau dahsyat di hadapan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dahsyat. Kita bersyukur sebab Tuhan baik dalam hidup kita. Amin. Kita naikkan pujian bersama-sama. Sebab Dia baik. Untuk selamanya.
sukacita surga bergema. Dan seluruh bangsa-bangsa boleh mengenal nama Yesus. lahir dalam setiap hati kita. Amin. Sehingga pesan Natal tahun ini benar-benar kita terima di dalam hidup kita, semakin membanggakan kita. Kita akan masuk dalam acara selanjutnya. Nyala lilin, tekap bener, namun
perhatikan. Nah, sebelum Bapak kembali sidang dari meja ke depan. Silakan untuk menyalakan lilin. Sunyi senyap bintangmu gemerlap juru selamat manusia. Saya persilakan Bapak Ibu sekalian yang punya HP Android atau yang sejenisnya boleh menyalakan lampu handphonenya seperti saya ini yang saya pegang. Boleh dikeluarkan. Di zaman sekarang sudah canggih ya, jadi boleh bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian sembari angkat handphonenya. Kita angkat tinggi-tinggi sebagai lambang menghormati Tuhan. Kita akan berdiri bersama-sama. Kita katakan, Maha Kudus, sunyi senyap. Maha Kudus, sunyi senyap Mari kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami dapat bersama-sama berkumpul dengan saudara-saudara seiman Tuhan. Meskipun kami menghadapi banyak masalah di tahun ini, tapi kami tahu Tuhan, kalau kami boleh bertahan sampai saat ini semua karena kekuatan yang daripada Tuhan.
pernah meninggalkan kami. Sebab itu Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan akan terus menolong kepada kami, supaya kami tetap kuat menghadapi apapun, baik masalah ekonomi, baik menghadapi Tuhan sakit penyakit, baik menghadapi segala kesulitan apapun. Tuhan akan memberikan kekuatan supaya kami tetap setia, tetap bertahan sampai Kau datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tak habis-habisnya kami bersyukur kepadamu. Dan pada saat ini ya Tuhan, di antara saudara-saudara kami, sahabat kami yang masih menghadapi sakit penyakit, Tuhan Kau jamah mereka, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beri kemenangan juga Tuhan dalam menghadapi mungkin dalam kesulitan ekonomi. Tuhan juga akan memberi jalan keluar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga Tuhan berdoa untuk pengurus di tempat kami beribadah di tempat ini, GBI Raja Wali, dari Gembala Sidang, Wakil Gembala, seluruh pelayan Tuhan, seluruh pengurus. Tuhan Yesus tolong berikan kesatuan hati. Roh Kudus menolong mengurapi setiap kami, setiap hamba-hamba Tuhan yang ada, supaya mereka tetap Tuhan bersatu hati dalam memimpin jemaat-Mu di GBI Raja Wali, supaya jemaat-Mu semakin kuat, semakin bertahan Tuhan di dalam menghadapi apapun di dalam dunia ini. Kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, dan Tuhan akan memberikan kepada kami kekuatan yang daripada Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga Tuhan Yesus berdoa untuk negara dan bangsa kami ya Tuhan yang sedang menghadapi pandemi. Mari Tuhan berikan hikmat-Mu Tuhan kepada Presiden kami bersama wakil, seluruh menteri-menteri, seluruh para aparat keamanan Tuhan, supaya mereka Tuhan boleh menjadi pemimpin, menjadi pejabat yang takut akan Tuhan, dan segala virus-virus apapun COVID-19 yang ada di Indonesia boleh lalu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Engkau akan tutup pupus kami Tuhan semua dengan darah Yesus, sehingga kami semua aman dalam perlindungan Tuhan. Kami percaya Tuhan senantiasa akan menolong dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan juga akan memimpin sisa ibadah kami pada malam ini, karena Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Tuhan beracara di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja kami alaskan doa kami yang kurang sempurna, karena Kau Allah yang sempurna. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Kita bersiap hadir untuk mendengar firman Tuhan pada hari ini. Sebab Dia satu-satunya yang dapat dianggap Dia Allah yang setia. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik dalam hidup kita. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik.
kami ada sebagaimana kami ada, karena Engkau menyatakan dirimu selalu yang setia dalam kehidupan kami. Kami boleh ada memperingati kembali hari kelahiran-Mu Tuhan, melalui berbagai banyak hal khususnya dalam tahun 2020 ini. Apapun itu, tetapi kami lihat hari ini kami ada di dalam anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan biarlah apa yang kami lakukan malam hari ini sebagai tanda ucapan syukur, kasih, ungkapan cinta kami kepada Engkau. Dan Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan, berbicara sampaikan isi hati-Mu, supaya makna Natal ini itu boleh tertanam di hati kami, sehingga sukacita Natal tetap menjadi bagian dari setiap kami, baik kami yang ada di ruangan di gereja ini ataupun semua yang sedang beribadah di rumah, sedang menyaksikan dan ikut beribadah. Tanpa terkecuali lawati kami semua dengan firman Allah yang hidup dan berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman Tuhan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi manusia dan diam di antara kami. Kami sudah berdoa, semoga yang siap menjawab firman Tuhan katakan bersama dengan saya, amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat Natal bagi kita sekalian, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan biarlah kita boleh memaknai Natal ini bukan hanya sekedar tradisi orang Kristen, hari raya besar orang Kristen, atau juga hanya melihat perayaan atau melihat performan dari sebuah ibadah ini, tapi kita boleh ikut mengalami apa sih makna Natal untuk tahun ini. Secara khusus Gereja Betel Indonesia mengumandangkan tema, ya, mengusung tema Immanuel. Itu sebabnya tema Jemaat Raja Wali dalam bulan ini adalah Immanuel. Dan hari ini tema yang akan kita terima berkat darinya bersama-sama adalah No One Else, tak satupun. Tadi lagu opening Gembala kita dan semua ketua komisi sudah menyampaikan pesan itu sebetulnya dalam bentuk lagu, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita akan belajar dari firman Tuhan mengenai tak satupun, apa maksudnya. Dalam kitab Roma ayat yang Roma 8 maksud saya ya. Roma pasal 8 ayat yang ke-31 mulai sampai dengan ayat yang ke-30. Ya. Bapak Ibu Saudara boleh lihat Alkitabnya di handphonenya, atau mungkin dari LCD boleh ditayangkan dulu ayatnya. Jadi jangan ke slide-nya dulu ya. Roma 8 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-39. Kita akan baca firman Tuhan ini bergantian. Saya mulai dengan ayat 31, Bapak Ibu 32. Judul perikopnya keyakinan iman. Begini firman Tuhan. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang?
Dia yang telah mengasihi kita. Bersama-sama. Atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Firman Tuhan yang luar biasa. Saudara mau temukan firman Tuhan atau kata-kata motivasi atau kata-kata penyemangat, tidak ada yang sama seperti ini. Sebab itu, biar waktu kita mendengar firman ini, roh kita menangkap, hati kita terbuka, pikiran kita terbuka. Supaya apa? Kita bisa pulang dan mengalami sebuah perjumpaan dengan firman Allah ketika firman ini disampaikan kepada kita sekalian. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, karena itu saya lebih mengkerucut ke subtema bahwa tak ada satupun seperti kasih Allah. Tak ada satupun seperti kasih Allah. Di dalam Roma pasal 8 36 sampai 37 tadi, begini firman Tuhan. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, terkait dengan kita adanya di Indonesia, Bapak Ibu saudara, saya yakin kata-kata minoritas itu melekat di telinga kita. Dan itu kadang-kadang membuat kita menjadi ciut, menjadi berkata, oh Tuhan, kemana-mana rasanya kita harus berjaga, harus terbatas, harus tidak boleh sebebas orang-orang lain. Dan akhirnya kita menjadi orang-orang yang memiliki roh ketakutan yang tidak sepantasnya. Seperti firman Tuhan ini, oleh karena Engkau Tuhan, kami seperti ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami seperti diperhadapkan sebagai domba-domba yang siap untuk disembelih. Dan memang itu yang Tuhan katakan. Yesus berkata, kamu bukan dari dunia, jadi kamu pasti dibenci oleh dunia. Yesus pun mengalami hal yang sama. Dia ditolak oleh dunia, bahkan dibunuh oleh orang-orang berdosa. Tetapi firman Tuhan kembali memberikan penghiburan, kembali memberikan kepada kita sebuah ketenangan, keteduhan, damai sejahtera di ayat 37. Tetapi dalam semuanya tadi itu, di mana kita takut, di mana kita gentar, di mana kita was-was, belum lagi kondisi yang seperti ini yang tidak menentu siapa yang bisa menjadi jaminan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kenapa? Karena oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi kasih itu mengalahkan segalanya, Bapak Ibu Saudara. Makanya tidak ada kasih yang sama seperti kasih di dalam Tuhan. Dimanapun kita mencari di bumi ini, tidak akan pernah menemukannya, karena kasih itu diberikan kepada kita. Kita tidak bisa mencarinya. Allah pun tahu itu. Maka Dia turun sebagai wujud dari kasih Allah di dalam Kristus Yesus. Pada waktu Dia lahir di kandang domba, selama pelayanannya sampai Dia mati di kayu salib dan Dia naik ke surga setelah Dia Bapa. Tiada satu pun seperti kasih Allah. Kenapa? Karena ada 3 hal dari ayat ini, Bapak Ibu Saudara, dari pasal ini maksud saya. Yang pertama, kenapa tiada satu pun seperti kasih Allah? Bisa dibaca bersama-sama 2 ayat. Kasih Allah terliput dari Diulang kembali 2 ayat. kasih Allah kuat dari apapun. Bersama-sama sekali lagi. Kasih Allah kuat dari apapun. Yes, kasih Allah lebih kuat dari apapun. Bapak Ibu, gambar itu menunjukkan gunung batu. Gunung batu itu nyaris tidak bisa digoyah oleh apapun. Ya, kecuali Tuhan mengerjakan sesuatu sehingga batunya bisa hancur terbelah, Bapak Ibu Saudara. Tapi tidak ada yang sanggup mengalahkan gunung batu. Tetapi bahwa kita harus tahu, kasih Allah lebih kuat dari gunung batu sekalipun, lebih kuat dari apapun yang lebih kuat di bumi ini. Ini kita harus camkan di pikiran, di hati dan kehidupan kita, supaya kita tahu di dalam kelemahan kita, di dalam kelesuan kita, ada kasih Allah yang membuat kita bisa tetap kuat bertahan menjalani kehidupan. Katakan amin. Pasal 8 ayat 31. Firman Tuhan berkata begini, ayat 31.
Ya, ada tiga kalimat yang kita garis bawahi di sini. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya ini? Jika Allah di pihak kita, pertama, siapakah yang akan melawan kita? Siapakah yang akan melawan anak-anak Tuhan? Setan? Pasti, karena dia lawan kita, Bapak Saudara. Ya. Orang-orang yang gak suka dengan kita, pasti, Bapak Saudara. Keadaan bisa, Bapak Ibu Saudara. Sakit penyakit bisa, Bapak Ibu Saudara. Tetapi di dalam segala kekuatan itu yang rasanya kita gak sanggup untuk menghadapinya, kita gak sanggup untuk melawannya, kasih Allah mampu mengalahkan semuanya. Kenapa? Karena tidak ada kasih sekuat kasih Allah. Kemudian ayat 33, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Tadi siapakah yang akan melawan? Yang sekarang siapakah yang akan menggugat? Saudara tahu artinya digugat? Pernah dengar sih gugat cerai gitu ya? Digugat itu artinya dipojokkan ya, supaya nyata bersalah gitu. Walaupun mungkin nggak bersalah juga, digugat, Bapak Ibu Saudara. Siapa yang menggugat kita sebagai anak-anak Allah? Musuh-musuh kita, iblis. Kita akan terus dipojokkan, kita akan terus didakwa, kita akan terus dituduh. Kenapa? Karena dunia kita mungkin hidup dalam dosa, dalam dunia kegelapan. Dan dia akan terus memojokkan kita, mengingatkan kita kepada masa lalu kita. Dan dia akan berusaha berkata, mana mungkin orang seperti kamu dikasihi Tuhan. Kamu sudah terlalu berdosa, kamu sudah terlalu jijik, terlalu najis. Tak mungkinlah Tuhan mengasihi kamu. Setan akan selalu berusaha memisahkan kita dari kasih Allah. Dan dia akan berkata, gak mungkin kamu dikasihi. Tapi hari ini firman Tuhan berkata, siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Tidak ada. Karena kasih Allah terlalu kuat untuk mematahkan gugatan itu. Ayat 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Apakah itu penindasan? Apakah itu kesesakan? Penganiayaan mungkin, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, atau pedang sekalipun. Kelihatannya penindasan begitu kuat. Hari-hari ini banyak orang tertindas di rumah, tertindas oleh ayah, ibu, tertindas oleh mertua, tertindas oleh orang lain, tertindas oleh bos. Rasanya nggak mampu melawan kekuatan itu. Gimana ini? Mau melarikan diri tapi gimana caranya? Kalau saya keluar dari pekerjaan ini, saya nggak akan dapat gaji. Susah sekali dari pekerjaan saya. Tapi saya tidak, gimana nih? Ya mampu melawan. Memang kita nggak disuruh melawan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kasih Allah yang kuat harus bekerja dalam diri kita, melepaskan pengampunan. Sehingga apa? Tuhan akan membela orang-orang yang senantiasa mengadakan kasih-Nya. Kesesakan, penganiayaan, dan segala macam hal yang ini merupakan senjata iblis untuk berusaha membuat kita terpisah dari kasih Tuhan. Tapi saya mau katakan kepada kita, janji firman Tuhan, iya dan amin. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, tidak ada yang sanggup memisahkan kasihku dari kamu, apapun itu bentuknya, siapapun itu, sekuat apapun dia. Bahkan keadaan yang begitu pahit sekalipun, keadaan yang begitu kuat sekalipun sehingga kamu tidak mampu melawannya, ombak badai hidup yang begitu kuat sekalipun sehingga kamu hampir tenggelam, hampir pecah perahu kehidupanmu, tapi kasihku akan tetap kuat untuk menjaga engkau, akan tetap kuat untuk melindungi engkau. Ini dijamin bagi setiap kita. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kalau kita merasa, kok kenapa ya saya sepertinya melihat suami saya ini makin hari makin kesini kasihnya makin rapuh, kasihnya kok rasanya makin berkurang turun gitu, kadar kasihnya makin kurang. Kenapa ya saya melihat mama papa saya ini kadar kasihnya tuh makin lemah, makin rapuh kepada saya. Kenapa ya teman-teman saya sepelayanan ini kok rasanya rapuh sekali kasihnya kepada saya? Ya, suatu kesalahan diumbar sampai semua orang tahu gitu ya. Kenapa ya kasih itu gak bisa ya? Yang namanya menutupi kesalahan ya. Kenapa ya? Gitu. Kenapa Bapak Saudara? Karena kasih manusia memang rapuh pada dasarnya. Karena kasih manusia memang lemah pada dasarnya. Bahkan bisa tawar. Karena itu pesan tadi ditanya baik. Berharaplah kepada kasih Allah yang kuat
sehingga kita tetap bisa bertahan dan berkata, Tuhan, aku tahu kasih-Mu cukup kuat untuk mempertahankan hidupku, sehingga aku tidak perlu mengandalkan kasih dari seorang manusia, karena manusia kasihnya rapuh dan pasti mengecewakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus ditolak oleh orang-orang yang seharusnya mereka memperoleh keselamatan. Yesus ditolak oleh dunia yang gelap pada saat dimana dia lahir, ditolak untuk lahir di tempat yang layak, sehingga Yesus harus lahir di kandang domba. Yesus ditolak oleh situasi, ditolak oleh Raja Herodes, sehingga Yesus disingkirkan ke Mesir. Yesus ditolak oleh segala sesuatu, tetapi kasihnya begitu kuat. Dia tidak kalah, dia tidak lemah. Karena apa? Kasihnya terlalu kuat bagimu dan bagiku, sehingga dia tetap datang ke dunia ini. Dia tetap memperjuangkan apa yang Tuhan katakan untuk dia kerjakan, keselamatan bagi kita sekalian. Sebab kita boleh ada seperti malam hari ini. Satu saja, karena kasih Allah terlalu kuat untuk menjaga kita, terlalu kuat untuk menjangkau kita, terlalu kuat untuk membentengi kehidupan kita. Jadi jangan takut. Amin. Ada orang begitu ketakutan hari-hari ini. Oh Tuhan, katanya vaksin sudah dapat, memang gratis, tapi apa nanti resikonya setelah divaksin ya? Apalagi yang terjadi 2021. Oh Tuhan, semua kita sedang berpikir hari-hari yang menakutkan ke depan. Bagaimana kita kuat menjalani kehidupan ini? Berita Natal, Immanuel, Allah beserta kita. Kasihnya lebih kuat dari apapun. Ini yang pertama. Yang kedua, tak ada satu pun seperti kasih Allah, karena kasih Allah lebih kuat dari apapun. Yang kedua, boleh baca bersama-sama dua ya. Kasih Allah tidak terbatas. Diulang kembali. Kasih Allah tidak terbatas. Sekali lagi. Kasih Allah tidak terbatas. Yes, kasih Allah tidak terbatas. Bapak Ibu Saudara, dalam ayat yang ke-38, sebab aku yakin, kata Paulus, bahwa baik maut maupun hidup, malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah yang ada sekarang maupun yang akan datang, 39, atau kuasa-kuasa baik di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Kasih Allah tidak terbatas. Yes. Saudara tahu, kasih manusia itu sangat terbatas. Bilang, kasih saya sangat terbatas. Jujur, kasih saya sangat terbatas. Sangat terbatas. Saudara melihat seseorang yang melengos aja, kasih kita bisa langsung tahu loh. Kita bisa langsung menjudge dalam pikiran kita. Apalagi kalau terang-terangan dia memperlukan kita di depan orang lain. Oh, kasih kita sangat terbatas. Gak bisa dong. Iya, bisa begitu sama saya bisa lebih marah. Itu yang kita lakukan, Bapak Saudara. Kasih manusia sangat terbatas, sangat dangkal, Bapak Saudara. Itu sampai kalau kita berharap pada kasih manusia, kita akan kecewa, kita akan pahit. Kita tidak akan bisa maju menjalani kehidupan ini. Dan setan berkata, yes, supaya kau terpisah dari kasih Allah. Tetap aja dalam kepahitanmu, tetap aja dalam kebencianmu, tetap dalam dendammu itu, supaya kau terpisah dari kasih Allah dan masuk neraka. Jadi gimana dong? Itu sebabnya andalkan kasih Allah, alami kasih Allah, hidupi kasih Allah yang tidak terbatas itu. Supaya apa? Hati kita luas, hati kita lapang untuk memberikan pengampunan, hati kita lapang untuk memberikan maaf kepada orang yang bersalah bagaimanapun pahitnya yang dilakukan kepada kita. Amin. Amin. Susah kan? Orang dia begitu sama saya, kalau sekali dua kali gak apa-apa, ini berkali-kali. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih Allah tidak terbatas oleh waktu. Tidak terbatas oleh waktu. Kasih manusia sangat terbatas oleh waktu. Begitu kita masuk di peti mayat, habis kasih kita. Udah gak ada. Ya.
Jangankan sampai di peti mayat meninggal, Bapak Ibu Saudara. Kasih kita pun terbatas oleh waktu-waktu di mana mungkin kalau waktu tertentu kita bisa dikasihi, diperhatikan, ya waktu itu baik untuk kita mengasihi dia. Tapi waktu kita disakiti, waktu kita dibuat marah, waktu kita dibuat jengkel, waktu kita dibuat kecewa, kasih kita langsung putus habis, Bapak Ibu Saudara. Makanya tadi firman Tuhan berkata, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup. Itu kan bicara mengenai waktu. Kasih Allah itu tak terbatas. Kasih Allah bukan hanya pada saat sampai kita mati secara jasmani masuk di liang kubur, tapi kasih Allah everlasting, kekal sampai ke surga. Dia tetap mengasihi kita, saudara. Bahkan saat-saat kita tidak lagi mengingat dia, oleh karena segala situasi yang ada, karena waktu-waktu di mana kita begitu sempit untuk berdoa, nggak punya waktu lagi untuk kita bisa duduk di kaki Tuhan, nggak punya waktu lagi untuk beribadah, nggak punya waktu lagi untuk kita baca Alkitab. Kasih Allah tidak terbatas, tetap menjangkau kita. Saya mendengar khotbah Bapak Pendeta Yakub Susabga. Dia berkata begini, apakah gereja itu masih eksis di masa COVID ini? Tidak tahu, katanya gitu, saudara. Kenapa begitu? Karena semakin orang beribadah online di rumah, semakin nyaman dia. Tidak ada yang mau masih di situ beribadah, sambil makan, sambil tidur, sambil nonton, sambil yang lain-lain. Nggak ada. Suka-suka dia. Dia nggak suka dengan yang satu ini ibadah online dia. Tidak, kasihan yang lain. Kan banyak sekarang. Jadi masih eksis gereja itu. Ternyata kasih manusia begitu terbatas kepada Tuhan. Hanya karena situasi COVID, kasih kita bisa begitu down, Bapak Ibu Saudara. Kita udah gak punya waktu lagi untuk yang bisa duduk diam tertib beribadah. Memberi waktu 1 jam, 1 jam setengah. Udah gak bisa. Dan celakanya, banyak orang, maaf, bisa pergi ke mall berjam-jam, bisa pergi ke tempat lain berjam-jam, tapi ibadah 1 jam saja sulit untuk dilakukan. Di mana takut kita kepada Tuhan? Di mana kasih kita kepada Tuhan? Di mana cinta kita kepada Tuhan yang kasihnya tidak terbatas? Saya tidak tahu. Biarlah pemenang kali ini menyadarkan kita bahwa kasih Allah yang menjangkau kita, meskipun kita menutup hati, meskipun kita tidak punya waktu, dia tetap punya waktu untuk kita. Dia tetap punya yang namanya tangan terbuka untuk kita. Kasih Allah tidak terbatas oleh waktu. Tuhan tidak pernah terlalu sibuk untuk mendengarkan kita. Kita yang terlalu sibuk sehingga tidak sempat mendengarkan Tuhan. Tuhan tidak pernah terlalu sibuk untuk mengulurkan tangannya dan menolong kita, mendengarkan seruan kita. Kita yang terlalu sibuk untuk tidak bisa lagi datang berseru kepadanya. Karena kita dibatasi waktu. Entah karena apa waktu itu sampai kita bisa berikan kepada Tuhan. Kasih Allah tidak terbatas oleh keadaan. Kita mau keadaan bagaimanapun, Allah tetap mengasihi kita. Keadaan kita, hati kita lagi tawar sama Tuhan, lagi jengkel sama Tuhan, lagi kecewa sama Tuhan. Keadaan kita bagaimanapun, Allah tetap mengasihi kita, Bapak Ibu Saudara. Tidak akan mengubah apapun dalam diri Allah. Saking kasih Allah itu tidak terbatas. Saya nggak tahu keadaan Bapak Ibu Saudara hari-hari ini apa. Di rumah kah, di pekerjaan kah, di studi kah, bagi yang masih sekolah, bagi yang masih kuliah, di pelayanan kah, di hubungan kah satu dengan yang lain. Nggak tahu keadaannya apa. Mungkin kacau. Kalau karuan ini pusing, stres misalnya. Ya. Memang karena tidak ada yang sanggup menembus batasan-batasan itu kecuali kasih Allah. Tidak ada yang sanggup mengatasi batasan-batasan itu kecuali kasih Allah yang tidak terbatas. Kadang-kadang kita yang begitu berkecamuk, rasanya kok nggak mencair ya, rasanya kok nggak ketemu titik jalan keluarnya ya. Siapa yang sanggup menembus batas itu semua? Kasih Allah yang tidak terbatas.
waktu berita kelahiran Kristus diberitakan, di zaman itu adalah juga merupakan zaman kegelapan. Karena jarang orang yang mencari Tuhan, jarang orang juga yang mendengar suara Tuhan. Itu sebabnya ketika malaikat Tuhan datang menjumpai Maria, Maria menjadi takut. Ada pesan apa gerangan? Tetapi keadaan yang begitu pun tetap ditembus oleh kasih Allah yang tidak terbatas. Kenapa? Karena Dia sangat mengasihi kita dan Dia tidak tahu keadaan seburuk apapun memisahkan kasih-Nya dari kita. Kasih Allah tidak dibatasi oleh waktu, oleh keadaan, oleh tempat sekalipun, Bapak Ibu Saudara. Ya, oleh karena situasi ini, para lansia, orang-orang yang pemulihan kesehatan memang tidak bisa datang beribadah di tempat ini bukan karena mereka tidak mau, tapi tidak bisa. Sebab protokol kesehatan ditegakkan memang tidak memperbolehkan, bahkan termasuk anak-anak sekalipun, tidak boleh. Tempat membatasi, hanya bisa beribadah di rumah, hanya melihat layar handphone yang kecil begitu. Tapi apakah itu membatasi Tuhan untuk menjangkau, untuk menjamah, untuk memulihkan mereka-mereka yang ada di rumah saat ini sedang beribadah ini? Tidak, Bapak Ibu. Kasih Allah tidak pernah dibatasi oleh tempat sesempit apapun atau seluas apapun. Itu sebabnya dalam Injil Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Besarnya seperti apa? Tidak terbatas, Bapak Ibu. Dan kasih manusia begitu terbatas. Kasih saya sangat terbatas. Terbatas oleh keadaan, terbatas oleh tempat, terbatas juga oleh hal-hal yang lain. Banyak hal yang bisa mempengaruhi kasih saya jadi begitu terbatas. Itu sebabnya firman Allah ini tegas mengatakan kepada kita, ya, bahwa apakah ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah? Apakah itu kuasa-kuasa? Apakah itu yang ada kuasa di bawah atau di atas atau makhluk-makhluk lainnya atau apapun yang berusaha untuk mengkat atau membatasi atau membuat tembok sehingga kita nggak bisa mengalami kasih Allah? Firman Tuhan berkata tidak bisa. Kenapa? Karena rencana keselamatan. Kenapa? Karena keselamatan yang besar. Kenapa? Karena hidup yang kekal itu sudah menjadi bagian kita, Bapak Ibu Saudara. Dan Allah harus bekerja, Allah harus berkarya dengan kasih-Nya yang tidak terbatas supaya kita tetap ada di dalam keselamatan kekal sampai ke surga. Sebab itu, para istri jangan terlalu mengharapkan kasih suami itu tidak terbatas. Tidak bisa, namanya juga manusia, Bapak Ibu Saudara, ya. Para suami juga nggak boleh menuntut istri kasihnya supaya tidak terbatas. Nggak bisa, dari manusia, Bapak Ibu Saudara. Bahkan ketika kita sudah mengalami kasih Allah pun tetap saja kasih kita terbatas. Tetapi di dalam kasih Allah yang tidak terbatas oleh apapun, Dia sanggup menembusi hati kita, pikiran kita, atau situasi apapun di sekitar kita. Dan Dia akan menjangkau sampai ke relung hati kita, sampai ke kedalaman jiwa kita yang mungkin hari-hari ini sudah terlalu banyak tembok di sana, terlalu banyak blok di sana. Kita begitu menutup diri dan kita tak pernah mau tahu, mau ditahu orang lain kehidupan kita. Banyak hal sebenarnya kita sembunyikan, selubungi. Kasih Allah akan menjangkau sampai ke kedalaman jiwa, kedalaman rohmu, sehingga kasih yang tidak terbatas itu akan sungguh-sungguh membuat saudara berkata, yes, aku tahu Tuhan, tidak ada yang sanggup memisahkan kasih-Mu dari kehidupanmu. Aku tahu aku begitu berharga di hadapan Tuhan. Aku tahu bahwa kalau manusia terbatas mengasihi aku, ada satu pribadi yang tidak terbatas mengasihi aku. Dimanapun aku berada, kasih-Mu tetap kuat dan tidak terbatas bagiku. Terakhir yang ketiga, tiada satu pun seperti kasih Allah. Karena yang pertama, kasih Allah lebih kuat dari apapun. Karena yang kedua, kasih Allah tidak terbatas. Dan yang ketiga, karena kasih Allah, baca bersama-sama. Kasih Allah sempurna. Sekali lagi. Kasih Allah sempurna. Kasih Allah sempurna. Haleluya. Ayat yang ke-32. Firman Tuhan berkata, Ia yang
Dia ayat 34, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah yang tidak menyayangkan anaknya, itu anak kesayangan, karena putra tunggal Yesus itu, putra satu-satunya, tapi tidak disayangkannya, diberikannya kepada kita, diserahkannya kepada manusia berdosa. Tengah-tengah dunia yang gelap ini, yang pastinya Bapak tahu pasti akan dibunuh anaknya itu, pasti akan disalibkan anaknya itu, tapi dia tetap menyerahkannya. Segitu besar, segitu sempurnanya kasih Bapa kepada kita. Bagaimana mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu? Maksudnya adalah kelengkapan kebutuhan kehidupan kita dalam rangka menjalani keselamatan selama ada di dunia ini. Tidak mungkin dia tidak berikan Bapak Ibu Saudara. Allah akan memberikan semua sarana, apapun itu namanya. Apakah itu lewat hal-hal yang membangkitkan kerohanian kita melalui pembelajaran Alkitab di gereja atau lewat media yang lain. Apakah mungkin lewat pembentukan kita di mana kita didewasakan di dalam proses karakter kita, itu pun dalam rangka menuju ke kasih Allah yang sempurna, supaya kita tidak kehilangan keselamatan dan tidak terpisah dari kasih Allah. Allah akan kerjakan itu karena Allah mau kita juga disempurnakan Bapak Ibu Saudara di dalam kasih-Nya. Dia akan mengaruniakan segala sesuatu, kata firman Tuhan, tetapi bukan segala sesuatu yang kita inginkan, kata terakhir. Tapi Allah akan mengaruniakan segala sesuatu yang kita butuhkan, yang kita perlukan. Untuk apa? Mengerjakan keselamatan. Bukan untuk kepentingan pribadi yang bertele-tele hidup dalam kedagingan. Tidak. Kalau itu ujung-ujungnya adalah menuntut kita masuk neraka, Allah akan mengkat, Allah akan memotongnya. Kenapa? Karena Allah tidak mau kita binasa, sebab Dia tidak mau kita terpisah dari kasih-Nya. Katakan amin. Dia akan mengaruniakan segala sesuatu. Apa yang kita butuhkan dalam menjalani kehidupan kita dalam rencana keselamatan. Kadang-kadang kita nggak tahu, Bapak Ibu. Yang kita tahu, kita punya happy dalam hidup ini. Waktu kita masih muda, kita happy-happy, senang-senang, kalau kerja terus kaya. Sudah kaya terus, begitu nanti mati masuk surga. Dasar manusia berdosa, begitu Bapak Ibu. Mana ada? Yesus bayar harga keselamatan kita dengan nyawa dan darahnya di kayu salib. Terus kita mau ente aja gitu, mulai hari itu masuk surga. Allah akan mengaruniakan semua yang kita butuhkan dan kita perlukan untuk menghidupi, untuk mengerjakan keselamatan itu. Sebab itu, gunakan, tangkap, hidupi semua kebutuhan sarana yang Tuhan sediakan bagi kita untuk mengerjakan keselamatan, supaya kasih Allah tidak terpisah dari kehidupan kita. Ayat 34, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, juga duduk di sebelah kanan Allah, malah menjadi pembela bagi kita. Dia mati, tetapi Dia juga bangkit sempurna. Bukan hanya itu, Dia duduk di sebelah kanan Allah. Sekarang ini Dia menjadi pembela, tetap menjadi pembela bagi kita, sempurna. Kasih manusia cacat, kasih saya cacat. Hanya kasih Allah yang sempurna. Tapi lalu bukan kita terus membenarkan diri, ya memang kasih saya cacat, terus bertahan di situ. Jangan Bapak Ibu. Ketika kita mengalami kasih Allah yang sempurna, mari kita belajar hidup dalam mengasihi secara sempurna, seperti Yesus mengasihi kita dengan sempurna, dengan kekuatan Roh Kudus. Kita dimampukan. Saya akan memberikan satu ilustrasi untuk khotbah ini. Ada sepasang suami istri. Mereka baru menikah. Lalu mereka berdoa untuk meminta seorang anak yang terbaik dari Tuhan. Lama mereka bergumul dan berdoa. Beberapa tahun kemudian Tuhan mengaruniakan kepada mereka anak laki-laki. Oh, senangnya bukan main. Tapi baru saja beberapa minggu dan anak itu belum dibawa pulang ke
memberitakan kepada bapak berita buruk. Tentang apa? Kata si ayah, anak bapak. Dan dia berkata, seburuk apapun itu, saya siap untuk mendengarkan dan siap untuk menerima. Dan dokter itu berkata, anak bapak akan cacat permanen seumur hidup. Lalu si ayah berkata, tidak apa-apa, dia tetap anak saya. Kenapa Pak? Walaupun sambil berderet mata, saudara. Anak itu dibawa pulang, lalu dirawat. Terpaksa anak itu ditidurkan di samping ranjang ayah ibunya karena harus dipantau terus. Cacat Bapak Ibu. Kadang-kadang dia mengeluarkan busa dari mulutnya. Ya cacat pokoknya. Dia harus dibantu makan, dia harus dibantu segala sesuatu. Walaupun di usia pertumbuhannya kemudian setelah beberapa tahun, 10-15 tahun, kemudian dia sudah bisa menolong dirinya walaupun sangat-sangat terbatas. Satu waktu anak itu meskipun cacat, dia mengerti dia dikasihi, dia mengerti dia disayang. Lalu dia berpikir, saya membuat surprise untuk ayah saya. Cacat bisa membuat surprise untuk ayahnya, bagus. Dia bilang, papa saya itu sayang sama saya tahu itu. Buktinya saya begini aja, saya tetap diterima, tetap disayang. Saya membuat surprise. Lalu pagi hari dia bangun pagi sekali dan orang tuanya belum bangun. Dia pikir kayaknya papa saya itu senang makan roti. Oke lah, saya mau bikin roti panggang. Lalu dia bikin roti panggang dengan segala keterbatasannya, ya sambil kita takik-takik karena cacat. Lalu dia masukkan di oven, dia pasang berapa sekian panasnya, bagus saudara ya. Karena dia nggak pernah, jadi dia nggak tahu. Dan kemudian roti itu gosong. Dia keluarkan dengan gosong. Jadi dia pikir, wah papa saya kan biasa kalau masak roti nggak segini matangnya ya. Kalau sampai matang begini pasti saya senang sekali. Itu menurut pikiran dia. Padahal itu sudah cover tempatnya, kosong Bapak. Terus dia ingat lagi, kan papa saya senang makan telur rebus. Saya mau rebus, gitu kan ya. Oke lah saya rebus. Saya mesti cepat-cepat karena saya jangan sampai keburu papa saya bangun, ya kan? Lalu dia cepat-cepat, bagus saudara dia. Begitu mendidih aja langsung diangkat sama dia. Belum matang itu telur. Masa begitu mendidih langsung diangkat, ya? Kalau ibu-ibu masak telur pasti tahu gitu ya. Itu belum matang. Pasti nanti kalau dibuka itu pasti keluar masih berair kuningnya. Tapi dia pikir jangan sampai keburu pasti bangun. Lalu dia langsung siapkan telurnya, dia kupas, ya kan? Masuk di piring kecil. Lalu dia tanya lagi, saya minum apa ya? Kayaknya papa saya suka kopi. Wah dia bikin kopi, itu saudara ya. Dia bikin kopi. Biasanya dia lihat papanya tuh kalau bikin kopi tuh gulanya 2 sendok. Dia pikir, pas saya mau bikin yang terbaik pokoknya, dia bikin 5 sendok. Saking mau bikin yang terbaik, dia bikin 5 sendok. Pasti senang sekali, dia jadikan lebih dari apa yang dia minta, gitu kan. Itu menurut pikiran dia. Itu bentuk kasihnya kepada Tuhan. Dan dia bawa ke kamar. Dia bilang, papa bangun hari ini spesial. Saya mau kasih surprise, saya mau kasih sesuatu yang saya buat untuk papa. Dimakan ya Pak, diminum ya Pak, saya udah bikin, saya senang membuatnya, gitu ya. Ini bentuk sayang saya. Lalu papanya bangun, dan dia memang hirup wangi kopi itu. Dia juga hirup wangi roti yang sudah hangus itu. Saudara mungkin berpikir papanya pasti marah. Papanya bilang begini, wangi sekali roti buatan kamu ya. Aduh, kopi yang kamu buat wangi semerbak banget wanginya ya. Dimakan Pak, dimakan gitu ya. Oke, sebelum Bapak makan saya mau berdoa. Karena ini spesial, dia doain makanan itu. Amin. Silakan Pak dimakan. Dimakan sama papanya. Walaupun pahit, gosong. Ya tetap dia bilang, enak sekali buatanmu. Enak sekali gitu. Ya Pak, saya bikinnya dengan sayang. Kopinya diminum. Begitu diminum, buset ini gula atau apa gitu ya, 5 sendok. Tapi tetap dia bilang, enak Pak, enak. Oh kopinya enak sekali gitu ya. Terus telurnya dimakan Pak, dimakan. Udah sambil kuning-kuningnya masih ambiar gitu ya. Dimakan juga itu telurnya, enak Pak, enak sekali. Terus udah selesai makan, anaknya bilang gini, kenapa sih Papa dari tadi ngomongnya enak, semua enak.
Dia bilang, papanya bilang, kamu tahu kenapa papa bilang semua enak? Pertama, karena yang buat semua makanan ini anak papa. Jadi, mau bagaimanapun hasil masakan kamu, dan karena kamu meniatinya, membuatnya dengan sayang, tetap papa menikmati. Dan tetap papa bilang enak, karena kamu anak papa. Yang kedua, kenapa papa tetap bilang enak? Karena kamu membuatnya itu sebagai ungkapan rasa sayang kepada papa. Jadi tetap papa bilang enak, karena itu bentuk sayang kamu kepada papa. Walaupun cacat. Bukan fisik anak itu yang saya maksud, tetapi hasil buatannya cacat, Bapak Ibu. Telur itu cacat jelas, matangnya nggak sempurna. Roti itu cacat jelas, kegosongan. Kopi apa lagi? Cacat, overdosis sebenarnya. Tapi bagi seorang ayah yang sayang, yang kasihnya sempurna, dia tetap berkata, kamu tetap anak saya tetap sayang sama kamu. Hari ini, ketika kita datang mempersembahkan ibadah Natal, mempersembahkan seluruh pelayanan kita kepada Tuhan, melalui semua talenta saudara yang ikut melayani di ibadah ini, dari pagi sampai malam hari, atau mungkin bahkan tidak tampil di area mimbar ini, tapi mempersiapkan sebelum-sebelumnya sebagai panitia. Kita sudah berusaha memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Ini loh bentuk sayang saya kepada Tuhan. Meskipun di mata Tuhan sebetulnya pelayanan kita cacat, sebetulnya apa yang kita berikan cacat, sebetulnya persembahan kita cacat, ibadah kita cacat, tetapi kasih Allah sempurna. Dia akan tetap berkata, kamu tetap anak saya tetap mengasihi kamu, saya tetap sayang kepada kamu, karena kamu anak saya. Kasih Allah sempurna bagi kita semua. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu? Tak satu pun, tak satu pun. Kita dengan pujian ini yang sudah tadi ditayangkan di opening ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu tiada duanya, tak satu pun seperti kasih-Mu, dan tak akan ada yang sanggup memisahkan kami dari kasih-Mu, karena kasih-Mu lebih kuat dari apapun, lebih kuat dari kekerasan hati kami sekalipun, lebih kuat dari gunung batu apapun yang mungkin kami tidak bisa terobos hari-hari ini. Tuhan, kasih-Mu tidak terbatas oleh apapun, dan kasih-Mu sempurna menerima kami, menyambut kami, karena kami anak-anak kesayangan. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Kelaparan kau, ketelanjangan kau,
akan mendapatkan kasih yang sempurna itu. Orang-orang di sekitarku begitu mengecewakan, ekonomiku mengecewakan Tuhan. Situasi ini begitu mengecewakan Tuhan. Siapa yang peduli? Siapa yang bisa menjangkau hidupku? Siapa yang mau tahu tentang keadaanku? Aku merasa begitu sendiri Tuhan. Malam hari ini firman Tuhan jaminan bagimu. Dan biarkan Tuhan menjumpai engkau di malam Natal yang indah dan luar biasa ini. Biarkan kasih-Nya yang lebih kuat dari apapun itu masuk di dalam kehidupanmu. Biarlah kasih-Nya yang tidak tanpa batas itu boleh menembusi segala area di dalam kehidupanmu. Dan kasih-Nya yang sempurna menaungi, melingkupi, dan Dia akan menggendongmu dalam masa-masa sulit apapun yang sedang engkau hadapi. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang setia. Angkat kedua tanganmu. Yesus ada di tengah-tengah kita. Kau menggendongku, Engkau Yesus. Sekali lagi. Jumpai kami Tuhan, jumpai kami. Tiada satu seperti Kau, haleluya. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus. Engkau Yesus, Engkau Yesus, sahabat. Sungguh hanya Engkau, Engkau Yesus, sahabatku. Haleluya. Tuhan, Engkau melihat setiap kami yang mengangkat tangan kami di hadapan Engkau. Bapa, Engkau tahu keadaan kami. Engkau tahu situasi hati kami. Engkau tahu situasi hidup kami sehari-hari di rumah kami, di pekerjaan kami, di kuliah, di studi kami. Oh Tuhan, ada banyak hal yang kami dapati hari-hari ini. Rasanya semua begitu tertutup. Rasanya semua begitu tidak pasti. Kami merasa seperti ditekan, ditinggalkan. Tapi kami tahu malam hari ini Engkau Allah Immanuel. Tak ada satu pun yang memisahkan jemaat-Mu dari kasih-Mu yang kuat, kasih-Mu yang tak terbatas, dan kasih-Mu yang sempurna melingkupi, melenyapkan segala ketakutan dari kehidupan kami. Terima kasih meteraikan firman-Mu dan kembali bawa pulang ini sehingga kami menjalani hari-hari kami di penghujung 2020 dan akan memasuki 2021. Kami tahu kasih Tuhan abadi dalam kehidupan kami. Bagi segala kemuliaan, kami sudah berdoa. Semua kita yang hidup di dalam kasih Allah yang luar biasa, katakan bersama dengan saya, amin. Jangan kembali. Percaya dikasih Tuhan, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Ya, Bapak Ibu yang biasa mentransfer ke rekening gereja, ya, yang terbiasa, jadi tetap bisa mentransfer ke nomor rekening yang ada di depan situ, ya. Kalau kemudian, ataupun juga mungkin mau terbeban untuk membantu kerja Tuhan lewat Permas GBI, Raja Wali, saudara boleh juga mentransfernya, ya. Nah, hari ini juga nanti baru saudara nanti pulang akan dapat masker satu orang satu. Terima kasih kepada semua yang sudah memberikannya kepada kita, ya. Tuhan Yesus memberkati. Lalu hari ini kita persembahan hanya satu kali saja. Di belakang Bapak Ibu atau di depan kursi itu, di kantongnya itu ada amplop merah, amplop Natal namanya. Kita hanya satu kali persembahan karena ini memang hari besar, hari raya Kristen. Dan di sana memang ada 2 keranjang, tapi hanya satu kali persembahan. Kecuali kalau bilang saya mau 2 kali, enggak apa-apa, ya. Oke, jadi nanti waktu kita pulang, kita akan mempersilahkan baris belakang dulu, kemudian baris depannya. Ya, saya percaya jemaat Raja Wali adalah jemaat yang
festival ya. Ya dinikmati Bapak Saudara, itu yang gereja disampaikan sehingga supaya kiranya menjadi berkat bagi kita sekalian. Itu yang kami mau sampaikan. Lalu terkait dengan ibadah tutup dan 2 tahun yang sedianya akan diadakan 31 Desember hari Kamis depan sana, karena keputusan Gubernur dan Wali Kota Jakarta Utara yang tidak memperbolehkan adanya perkumpulan-perkumpulan di malam tutup tahun, maka akhirnya Bibi Raja Wali mengalihkan itu di rumah masing-masing saja, berkumpul bersama keluarga. Jadi tidak ada di gereja ya, tanggal 31 itu. Nah, akan dialihkan ke tanggal 3 Januari ibadah buka tahun. Ya, nanti akan ada info berikutnya, saudara. Saudara yang sudah tergabung di grup jemaat, mohon memperhatikan pengumuman-pengumuman penting di grup jemaat itu sehingga tidak terjadi kesalahpahaman ya. Itu saja yang saya mau sampaikan. Sekali lagi Bapak Gembala, Om Heno, dan kami semua staf, pengurus, pelayan mengucapkan selamat Natal bagi kita semua. Biarlah damai sejahtera ini sungguh-sungguh boleh kita nikmati di dalam kasih karunia Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama bangkit berdiri. Karena ini adalah hari Natal, maka yang menutup kita dalam berberkat adalah Bapak Gembala Sidang. Ya, sekali lagi saya ucapkan selamat Natal kepada saudara sekalian yang sebagai gembala sidang. Tadi saya diwakilkan oleh wakil saya, ya saudara. Kiranya kita terus setia kepada Tuhan sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Amin, saudara. Haleluya. Mari kita siapkan diri untuk menerima berkat dari Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh mengakhiri ibadah kami pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan memberkati setiap kami. Kami perlu berkat yang dari Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, mari Tuhan pakai tangan hamba-Mu menjadi saluran berkat untuk memuliakan nama-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Mari saudara siapkan diri untuk memberkat dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima berkat melimpah dari surga atasmu, baik itu berkat rohani maupun berkat jasmani. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah aktivitasmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, dan juga diberkatilah keluargamu. Marilah kita pulang bersama-sama dengan kasih karunia dari Bapa di surga, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja Damai, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga yang mulia. Yang percaya kita katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Ya, dipersilakan